Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang ringan, entah itu masalah yang berat maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu. Ya. Untuk tanggalnya sendiri ya tanggal 12, tanggal 13 sampai batas waktu tanggal 14. Tetap masih di 3 hari ke depan, tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga general reading. Artinya apa? Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu tidak tepat, apalagi tidak resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat, karena ini kan general reading, energinya luas mengacak, kan seperti itu. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan lebih tepat, juga lebih mengena. Oke ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Sekali lagi saya akan mengambil sebuah tema, situasi dan kondisimu saat ini seperti apakah. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi, inilah situasi dan kondisimu. Nah, nanti kita akan bacakan seperti apakah situasi dan kondisi kalian untuk saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada zodiak Libra, artinya Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat dulu untuk asmara Libra 3 hari ke depan.
Libra, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk 10 koin, 3 orang bertaburan 10 koin ya itu ya. Terus dikonfirmasi Wheel of Fortune, ini mantap, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Libra ya. Untuk asmara sih kelihatannya Libra sedang ada suatu keberuntungan di sini ya. Gitu. Bisa saja ini asmara yang damai, bisa saja ini asmara yang membahagiakan. Karena apa? Karena jelas di sini kalian istilahnya itu akan mencapai tahap kestabilan. Khususnya mungkin kalian dulu ataupun kemarin sempat dihantam masalah, akhirnya apa? Akhirnya di sini akan bisa terselesaikan. Nah, seperti itu ya. Karena di sini jelas adanya suatu kegembiraan gitu loh. Adanya suatu kebahagiaan, pencapaian target dalam hal kestabilan insya Allah akan bisa mengena khususnya di 3 hari ke depan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Nah, inilah yang membuat apa ya istilahnya itu yang membuat sinyal ini menguat ya, yang membuat prosentase ini tinggi sehingga menguat akan adanya suatu hal-hal bagus, akan adanya suatu kebahagiaan, mungkin kejutan-kejutan dalam asmara. Karena di sini jelas ada suatu peran semesta yang membantu kalian, gitu loh. Mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat dihantam masalah, tetapi di sini kalian tetap mau usaha dan tetap menebarkan sebuah kebaikan-kebaikan. Insya Allah di sini akan kembali pulih, ya. Kalian diuntungkan, benar-benar diuntungkan ini untuk sahabat Libra. Ya bisa bisa saja yang mungkin ada masalah dan mungkin sudah lama tidak ada suatu kontak ya. Itu bisa saja nanti akan ada suatu kontak lagi gitu loh. Ya, yang tadinya ingin kandas ataupun ingin pisah, insya Allah di sini tidak jadi kandas, tidak jadi pisah, yang ingin bubar tidak jadi bubar. Intinya seperti itu. Nah, untuk yang lajang ataupun yang single, insya Allah di sini juga akan ada sebuah perubahan. Bisa saja kalian menemukan pasangan baru. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini luar biasa Libra seputar asmara. Katanya terbaca cukup aman ya. Oke ya, lanjut di pekerjaan ataupun karir ya. Di sini muncul petunjuk The Emperor, kartu utama kalian. Raja duduk sedang membawa tongkatnya. Raja tua ini. Dikonfirmasi sama muncul petunjuk Five of One. Ya, ada 5 tongkat saling menyerang di sini. Kalau urusan pekerjaan ataupun asmara ya di sini, kelihatannya Libra beda ya sama asmara. Mungkin ini masalah pekerjaan, masalah karir. Ini kelihatannya Libra kesulitan di sini untuk bisa bergerak dalam arti ya mungkin dalam hal pencapaian target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan, apalagi ada suatu perkembangan, peningkatan. Ini kelihatannya Libra sangat kesulitan karena di sini ada suatu hantaman-hantaman energi di sini buat kalian. Kenapa saya mengatakan di sini Libra sulit untuk mendapatkan sebuah kestabilan di sini? Karena jelas di sini energi kalian sangat terbaca jelas bahwa kalian itu kebanyakan dari Libra ya, ini tidak semua Libra, tapi komunitas terbesar Libra ataupun kebanyakan dari Libra adanya suatu kefokusan di sini kalian, adanya suatu kekonsentrasian dan bisa dikatakan kalian rupanya ingin mengubah sebuah rencana. Sudah ada rencana-rencana yang kalian pikirkan di sini. Mungkin mengubah rencana lama menjadi rencana baru. Mungkin juga kalian adanya suatu perubahan strategi ataupun taktik bertujuan agar masalah pekerjaan, masalah karir bisa ada suatu perbaikan ataupun ada perkembangan. Jelas di sini adanya suatu masalah. Kenapa saya mengatakan Libra di kartu utama ini sudah memberikan sinyal bahwa kalian adanya suatu masalah di faktor pekerjaan ataupun karir. Karena jelas sobat ya, di kartu konfirm kalian muncul petunjuk 5 tongkat di sini. Artinya apa? Artinya di sini banyak sebuah masalah gitu yang kalian hadapi. Banyak sebuah konflik di sini. Hambatan-hambatan, peningkatan-peningkatan, mungkin sedikit lagi akan sukses, mungkin sedikit lagi akan mencapai target yang kalian inginkan. Tiba-tiba ada suatu yang menghalangi di sini. Akhirnya apa? Kandas. Gitu loh. Akhirnya tidak bisa kalian capai. Nah, seperti itu. Karena jelas di sini adanya suatu konflik. Nah, bisa saja ini menunjukkan mungkin dulu ataupun kemarin ya.
yang sempat adanya konflik bisa saja di 3 hari ke depan ini masih belum juga terselesaikan. Karena apa? Karena kalian masih menyusun sebuah rencana di sini. Ingin adanya suatu perbaikan. Nah, saya rasa sih tidak masalah kalian menyusun rencana, menyusun formasi baru agar lebih berkembang. Cuman di sini kalian harus menyikapi dengan bijak. Karena di sini kan raja tua, istilahnya itu harus tumbuh masalah kedewasaan. Sikapi dengan bijak, sikapi dengan energi rasa ini, ya. Gitu loh. Harus peka ini, sahabat Libra, bahwa di dalam konflik yang kalian alami di masalah seputar pekerjaan ataupun karir, ini jelas ada suatu energi black magic yang membuat aura kalian tertutup. Itu dari pihak ketiga di sini. Orang yang toksik, orang yang iri hati sama kalian. Nanti kalian sendiri yang merasakan ketika mungkin saya tidak percaya, silakan nanti dibuktikan. Ada di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu. Di situ ada perbaikan, ada perkembangan atau masih kalian rasakan sama seperti yang dulu. Susah mencapai target, susah berkembang, susah ada suatu peningkatan, kan nanti kalian sendiri yang bisa merasakan. Di sini saya hanya sekedar menyampaikan suatu informasi adanya suatu perbaikan, kan seperti itu, biar kalian jadikan perbaikan. Ya, lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Ini Libra, ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup, tangan keluar dari awan memegang cup, itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk, ya. Dikonfirmasi sama kartu Judgment, malaikat meniup trompet, ada beberapa mayat yang terbangun, ya. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Libra, ya. Ini mantap ya, ini kelihatannya banyak dari sahabat Libra yang mungkin akan kesampaian, ya, gitu loh. Ataupun akan bisa mencapai apa yang selama ini kalian harapkan, apa yang selama ini kalian inginkan tentang apa? Ya tentang masalah keuangan. Mungkin ada juga yang akan dihantam rezeki, dan ada juga yang ketika mungkin kemarin atau dulu sempat mengalami sendatan, di 3 hari ke depan insya Allah bisa lepas kalian. Bisa mungkin bisa lancar, bisa adanya suatu kelancaran, bisa adanya suatu peluang-peluang keuangan, dan itu benar-benar akan bisa kalian dapatkan. Nah, ini bisa saja menggambarkan apa? Mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat terpuruk, sempat kurang stabil, tetapi kalian tetap masih mau berusaha. Nah, maka tidak menutup kemungkinan di 3 hari ke depan akan mendapatkan hasil, akan menuai, akan memanen. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini muncul Jasmine. Jasmine ini menggambarkan gini loh. Sebetulnya banyak dari sahabat Libra ini yang menanti gitu loh. Ya, menanti sebuah jawaban, menanti sebuah informasi ataupun kabar, ya, seputar keuangan di sini. Yang mungkin merasa terpuruk itu sedang menanti kapan bisa lancar lagi. Nah, ini sebagai contoh. Yang mungkin sudah dijanjikan keuangan ataupun deal-dealan masalah keuangan, ini sama energinya. Kalian sedang berharap kapan memang itu benar-benar terjadi. Nah, gitu loh. Kapan benar-benar uang itu memang harus nyampe sama saya karena saya sudah dijanjikan. Ini contoh. Karena adjustment ini menggambarkan tetap ya, menggambarkan residual energi di sini, sobat. Bisa saja di sini ada kabar ataupun informasi yang tiba-tiba mendadak baik, bisa saja ini ada kabar ataupun informasi yang tiba-tiba mendadak buruk. Nah, tergantung energi kalian di sini. Ketika energi kalian kuat, ya, ataupun lebih besar positif, kalian diuntungkan. Kabar itu pasti datang. Entah yang dijanjikan keuangan, ya, entah nanti keuangan itu datang dari mana, ini akan menyebabkan kalian senang. Itu yang lebih besar energi positif. Nah, ketika yang lebih besar energi negatif, sobat, bisa saja ada suatu pengancelan, keterpurukan, kalian mengalami sebuah hambatan sendatan. Seperti itu ya. Karena di sini bagaimanapun Jasmine ini ya tetap memberikan kabar. Artinya apa? Intinya Jasmine ini bahwa banyak ini dari sahabat Libra yang memang menanti sebuah kabar di sini gitu loh. Yang menanti sebuah informasi, baik secara perenungan ataupun mungkin baik kalian dijanjikan sama maupun kalian dijanjikan sama seseorang di sini. Seperti itu ya. Akan bagus ini. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, situasi dan kondisi yang sedang kalian rasakan ataupun situasi kondisi saat ini untuk masalah asmara, insya Allah Libra ini komunitas terbesar ya. Ini akan mendapatkan sebuah keberuntungan ini, akan mendapatkan sebuah kejutan-kejutan di sini. Ini mantap ya, bagus ya, komunitas terbesar ini Libra. Sering saya mengatakan yang dimaksud komunitas itu ya, contoh ketika mungkin ada 100 orang yang mempunyai zodiak Libra, ini contoh. Nah, yang 85 orang ini akan mendapatkan keberuntungan. Entah yang terhantam masalah itu intinya bisa damai, akan bisa terselesaikan. Nah, sisanya yang komunitas terkecil ini kelihatannya energinya masih stuck gitu loh. Masih ada suatu masalah yang mungkin kalian hadapi. Sekali lagi, ya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Misalkan nih, kalian dihantam masalah ya. Di antara hari Senin, entah hari Selasa, entah hari Rabu. Ketika di situ ada suatu perbaikan ya, ataupun mungkin bisa damai lagi ya. Artinya kalian masuk komunitas terbesar. Makanya saya tadi mengatakan ini komunitas terbesar ini masih aman. Apalagi ketika kalian dihantam masalah, mungkin dulu ataupun kemarin belum terselesaikan, jangan khawatir, insya Allah apapun itu di 3 hari ke depan akan selesai, akan damai, akan kembali dingin lagi. Itu yang komunitas terbesar. Nah, yang komunitas terkecil itu kan sisanya sobat. Ini masih mengalami banyak kewalahan di sini, masih banyak konflik di sini. Nah, seperti itu ya. Makanya tinggal kalian sendiri yang meresonetkan ketika di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu, kalian masih dihantam konflik. Mungkin dulu ataupun kemarin sampai di 3 hari ke depan pun itu belum selesai ya. Berarti kalian masuk komunitas terkecil, harap warning, waspada. Seperti itu ya. Harap di netral karena memang ada suatu energi yang menutup kalian. Apakah kalian tertembak di asmara? Tidak, gitu loh. Nah, kok terjadi sebuah penutupan aura? Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Nanti kita bahas. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir ya di sini ya. Setelah saya deteksi ya, secara penerawangan situasi kondisi untuk masalah pekerjaan, masalah karir kalian saat ini ya, ataupun yang sedang kalian rasakan di sini. Ini kelihatannya komunitas terkecil ini Libra yang diuntungkan gitu. Komunitas terbesar ini benar-benar terhambat. Kalian masih ada suatu pemikiran, kalian masih ada suatu renungan, mungkin akan ada suatu perubahan. Nah, itulah yang menyebabkan komunitas terbesar ini masih banyak sendatan, masih belum bisa diuntungkan. Yang diuntungkan hanya komunitas terkecil. Nah, makanya saya tadi mengatakan kalian tertembak di masalah pekerjaan ini bisa larinya di pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Jadi apapun itu ya tetap tinggal kalian yang meresonetkan ketika di 3 hari ke depan, entah Senin, entah Selasa, entah Rabu ya. Ketika kalian ada suatu perbaikan ya, yang mungkin dulu kalian sulit, ada perkembangan ya, ada peningkatan, apalagi pencapaian target. Terus tiba-tiba di 3 hari ke depan kalian mendapatkan sebuah kejutan di situ. Nah, sebuah apa ya, pencapaian-pencapaian di situ. Artinya kalian masuk komunitas terkecil. Mungkin sudah pernah kalian netralkan. Entah pernah kalian netralkan sendiri, entah sama orang lain, entah sama saya di sini. Di sini jelas bagus. Itu yang komunitas terkecil ya. Ingat ya, sekali lagi komunitas terbesar Libra kelihatannya kurang bisa diuntungkan di faktor pekerjaan atau karir. Nah, itu perlu ditanggulangi ya, kalau bisa dinetralkan. Seperti itu ya untuk sahabat Libra ya, biar bagus ini langkah ke depannya. Karena apa? Karena sangat disayangkan ketika kalian biarkan ini akan bisa merambat di asmara, di keuangan, di kesehatan, akan bisa kacau semua di sini. Soalnya sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu. Awalnya disepelekan, tertembak di satu titik, akhirnya merambat kemana-mana. Akhirnya apa? Yang merugikan secara materi, dirugikan lebih besar. Bukan hanya materi dan lain-lainnya, itu merasa apa ya? Merasa ada sebuah keterpurukan di situ. Makanya ada suatu pembukaan aura lagi biar bagus. Nah, seperti itu ya. Sekarang lanjut di masalah keuangan ataupun kerezekian. Kalau saya menangkap ya secara deteksi ataupun penerawangan barusan, situasi dan kondisi yang sedang kalian rasakan saat ini kelihatannya di sini Libra kan bagus ya. Ini komunitas terbesar ini. Mantap ya. Ini insya Allah tak terbantahkan Libra. Ya sekali lagi Libra tak terbantahkan. Kalian akan banyak sekali keberuntungan yang akan dihantam rezeki. Orang-orang yang mempunyai zodiak Libra ini banyak yang dihantam rezeki. Ini komunitas terbesar. Nah, tetap dirasionetkan. Entah Seninnya, entah Selasa, entah Rabu. Kalian mendapatkan rezeki atau tidak di situ. Minimal stabil lah gitu loh. Tidak ada pengeluaran yang mendadak cukup besar.
tetapi masih ada simpanan-simpanan, meskipun tidak dihantam rezeki ya syukur-syukur kalian dihantam rezeki. Itu tanda-tandanya apa? Kalian masuk komunitas terbesar, makanya diuntungkan. Nah, ketika di 3 hari ke depan kalian merasakan kesulitan ya, bahkan ada suatu hantaman mungkin dulu ataupun kemarin sempat kalian sulit, banyak hambatan, di 3 hari ke depan pun demikian, kalian rasakan kok nggak ada perkembangan, kok nggak ada rezeki-rezeki yang masuk, bahkan ada suatu pengeluaran makin bertambah hari semakin minus. Berarti apa? Berarti kalian masuk komunitas terkecil sobat. Adanya suatu black magic penutupan aura yang diakibatkan dari tertembaknya di pekerjaan lari bisa di keuangan juga. Nah, seperti itu ya. Cuman ini masih bisa dibilang cukup aman, masih dibilang cukup bagus karena apa? Karena komunitas terbesar ya. Sekali lagi ini diuntungkan. Jangan lupa sobat ya, sering saya mengatakan masalah apa itu komunitas besar, komunitas kecil. Contoh, misalkan ada 100 orang yang mempunyai zodiak Libra, ini contoh. Yang 85 orang ini diuntungkan, banyak keberuntungan. Nah, sisanya itu kan sedikit. Sisanya itu kan kecil. Yaitu yang mungkin kurang bisa diuntungkan. Masih adanya suatu ketertutupan, masih banyak sehingga ada suatu dinding penghalang, ya. Ada pengencelan, terkadang rezeki itu mental, masih kesulitan. Nah, tinggalkan sendiri yang merasionetkan. Nah, seperti itu sobat ya. Karena di sini energi Libra masalah asmara, masalah keuangan ini cukup bagus, sangat-sangat cukup bagus, terutama masalah asmara dan keuangan. Insya Allah tak terbantahkan di sini. Kalian akan mendapatkan sebuah kejutan-kejutan. Apalagi di keuangan, mantap. Asmara juga luar biasa Libra ya kali ini ya. Oke ya, untuk sahabat Libra, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan sobat. Nah, seperti itu ya. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak. Karena ini kan energinya luas, mengajak saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir, sering saya selalu berpesan sobat, ketika kalian datang masalah dan kalian sendiri sudah mengetahui, merasakan, kok ini di luar logika sih. Nah, jangan dibiarkan. Ketika itu kalian biarkan, itu akan bisa apa ya, menggerogoti semua. Yang semula stabil akan kacau. Bahkan kalian akan dirugikan yang lebih besar seputar materi. Ya, bukan hanya materi saja nantinya kalian akan dirugikan. Di lain-lainnya juga akan dirugikan. Nah, gitu loh. Kan sudah banyak sekali yang kejadian seperti itu, sobat. Yang konsultasi itu sudah banyak pengalaman seperti itu. Akhirnya ada suatu pembukaan aura. Memang awalnya tertembak di satu titik tapi dibiarkan. Nah, itulah imbasnya. Nah, seperti itu ya. Saya rasa kalian mungkin tidak akan mau seperti itu gitu loh. Nah, makanya ketika kalian sudah merasakannya, sudah merasakan ini di luar logika, cepat ditanggulangi. Nah, cepat dibuka auranya kembali. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika masalah ini. Tak kasat mata ya, gampang. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan lancar masuk. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan sobat, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah. Kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sudah memperjuangkan nasib itu agar menjadi baik, agar menjadi lebih mengenal apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Itu kunci suksesnya sobat. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Libra harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.